Karena biasa kalau ikut Presiden Jokowi itu pasti kita telat makan. Aku karena udah nggak tahan, cacing-cacing di lambung kiriku udah bergejolak. Aku ke belakang ngambil kopi sama donat. Makan, wah gak tahan wis. Tiba-tiba ajudan presiden, salah satu pas pampres, Mas Anan kalau nggak salah namanya Mas Anan, masih ingat kali ya peristiwa ini, lari-lari, mas, dipanggil presiden sekarang, wah mati aku. Oke, kita kemarin ya udah apa ya istilahnya, udah nge-share di media sosial kita, baik di Facebook, Instagram, kemudian juga di WA. Ada beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk ya Mas. Netizen. Waduh, netizen ini suka jahat biasanya. Julid. Netizen yang maha benar. Kebanyakan ini deh kayaknya apa namanya, minta saran gitu. Tuh, aku bukan paranormal ya. Namanya Mas Rais. Mas Rais, yang bukan Amin. Oh bukan. Oh Mas Rais saja. Oh Rais J. Non sewu J Pak. Jadi namanya Mas Rais ini dari New York, Yogyakarta, Hadiningrat. Oh, New York ternyata. Jogja. Tapi dia kerja di Puslitkoka Jember. Oh, ada temanku juga dari Solo di pus itu. Oh iya. Solo, dari Siapa Sulawesi tapi. Solo. Terima kasih Mas Budi. Satu sama. Nih pertanyaan dari Mas Rais, apa tips Mas Budi Adiputro untuk menjaga badan selalu tampil fit dan segar di depan kamera? Nah, netep yo Mas Rudi. Oh iya Mas Rais. Yang pertama, kamu harus suka dengan pekerjaanmu. Oh iya. Lihat Rido kalau lagi batik, wes pokoknya nggak makan, ada cewek lewat nggak peduli dia, yang penting batik. Ya kan kayak Rido, kalau Rudi misalnya kayak gini, wah, udah di depan kamera, dia pasti energinya keluar. Jadi auranya. Mas Rais, kalau mau semangat, kalau mau bugar, lakukan apa yang menjadi passionmu. Karena apapun udah persiapan, tidur cukup, makan vitamin, makan buah, jalan kaki, Nyapa tetangga kanan kiri. iya, udah melet orang, pakai dukun santet, apa segala macam, nggak laku kalau kamu nggak suka pekerjaan. Betul nggak? Itu sih kunci dari aku tuh, tipsnya adalah lakukan apa yang kamu suka. Do what you love what you do. Oh, cuman itu aja? Nggak ada apa-apa lagi. Apa dong? Karena kalau yang lain biasa kan tidur, apa, olahraga, apa sih? Suntik ini, suntik itu. Botox. Tarik sana. Tapi olahraga penting sih, olahraga. Sekarang ini lagi zaman, jadi healthy life tuh jadi zaman. Okay. Tapi itu passion itu obat, bener deh. Nggak kerasin, aku dia sakit boyo loh. Tapi begitu ngomong di kamera, bukan ini low back pain, ini penyakit, itu kecelakaan. Jadi bukan karena tua ya mungkin sudah karena kecelakaan tadi ya. Oke, baik. Itu ya Mas Rais ya, harus ada passion di situ ya. Kemudian ini dari Toko Rezeki Terus Pedia Puspitas. Itu Mas. Dukanya menuju jadi reporter CNN. Wah, Dukanya loh ini ditanyain ya. Gini. Menjadi jurnalis itu 24 jam on call. Kamu bisa dipanggil kapan aja, kamu bisa pergi kemana saja. Misalnya nih, hari ini saya lupa ya dulu gimana. Pernah kemana ya? Dukanya itu. Yang pertama, nggak punya selalu 24 jam on call. Masa nggak ada liburnya? Oh ada. Tapi ketika kamu libur, kamu bisa ditugaskan, dipanggil kapan aja. Mirip dokter ya, dokter. Mirip dokter. Kalau ada apalagi ada berita yang lagi ini. Aku tuh pernah kayak bisa waktu itu lagi ada bencana di mana ya, di Lampung apa di mana, jadi harus berangkat hari libur atau apa. Kamu lagi liputan nih, gak bawa celana dalam, gak bawa baju kutang, udah lagi tengah-tengah liputan, oke kamu ikut Basarnas ke daerah bencana, udah seminggu di sana. Kamu nggak peduli ya. Salen ora wis.
apa cuci kering pakai ya berarti ya? Side A, side B. Side A, side B, side C, side D. Balik lagi, puter ya kan, mungkin diserongin apa. Itu salah satu dukanya, tapi di situ kita dapat pengalaman, kita dapat wisdom. Hampir nggak ada dukanya sih jadi wartawan, itu menyenangkan sih. Balik lagi ke passion tadi ya. Balik lagi ke passion, aku tuh paling seneng kalau liputan demonstrasi, ada di tengah-tengah. Waktu itu demonstrasi di KPK, mungkin waktu itu ada 212 di Jakarta, pemilu, waduh. Katanya mau reuni lagi tuh. Ya, kita doakan semoga berakhir. Bener. Reuni kan Dan tetap social distancing ya kan. Protokol kesehatan. Oke, Gimana, Mas? terus ada lagi dari Alvista Ocha. Dia ini model. Oke, tapi kayaknya dia pengen jadi reporter deh. Oke. Kalau mau jadi reporter harus kuliah dulu nggak di bidang apa gitu? Nggak. Harus kuliah ya, kalau Oke, kuliah ya. Tapi yes. di bidang apa enggak? Berarti SH, SE, SPD, MHI boleh ya berarti ya? SHLLM. Apa tuh? Susah hidup lama-lama mati. Enggak. Enggak ada. Jadi enggak ada. Ya mungkin yang paling benar adalah kuliah jurnalistik ya. Tapi itu kan diajarkan menjadi bagaimana cara cari berita, bagaimana kamu menjadi jurnalis yang baik. Tapi aku kuliah politik dan ada temanku anak biologi, ada temanku anak hukum. Urusan menjadi jurnalis itu adalah urusan publik, urusan semua-muanya. Kamu kalau misalnya kuliah biologi, kamu bisa jadi wartawan lingkungan. Iya. Kalau kamu kuliah ekonomi, kamu bisa jadi wartawan ekonomi. Iya sih. Kamu kalau jadi kuliah hukum, kamu bisa jadi nongkrong di pengadilan, nongkrong di KPK, jadi ahli hukum, kuliah hukum. Dalam kamu jadi kayak Karni Ilyas. Bang Karni itu S1, S2, S3 hukum. Najwa Shihab S1, S2 hukum. Passionnya, jadi ketika ngulitin masalah hukum di dalam. Aku ngulitin politik, komunikasi ya di situ misalnya. Iya. Kayak aku misalnya 3 tahun jadi wartawan kepresidenan. Kita itu harus bisa semuanya Pak. Misalnya pagi presiden bicara soal bencana alam. Kita harus tahu tuh bagaimana penanggulangan bencana. Siangnya kita bicara mengenai paket kebijakan ekonomi. Kita harus tahu ekonomi makro gimana. Sorenya ada OTT KPK. Ya kita harus tahu masalah hukum misalnya. Semua harus tahu. Dengan berita yang tiba-tiba Nah, dan jumpling ya kan? betul, dan kuliah kamu itu semakin mendalami. Jadi gini, di dunia jurnalistik itu spesialisasi itu juga penting. Iya. Jadi akan kelihatan kok. Tapi semua pasti kita harus dicoba semuanya. Aku tuh pernah di kuliah, aku pernah jadi wartawan DPR, pernah jadi wartawan ekonomi, pernah nyebur gorong-gorong, pernah jadi wartawan kuliner, jalan-jalan, pernah sampai yang politik seserius apapun gitu, ikut presiden ke Gedung Putih. Gedung Amerika ya. Aku pernah loh ikut presiden masuk ke dalam White House. Wih, gila. Ke dalam Gedung Putih. Sedikit cerita ya. Waktu itu Presiden Jokowi dan Presiden Obama bertemu pertama kali ini pertemuan kesekian kali, tapi ini kunjungan Presiden Jokowi pertama kali ke mana namanya, ke White House. Waktu itu kita dikumpulin di White House Press Briefing Room yang sering di TV-TV itu, ruang persnya. Kita nunggu di situ kan. Terus dipanggil, kamu tahu Shaquille O'Neal nggak? Iya. Pebasket gitu-gitu. Nah itu model pas pampresnya kayak Shaquille O'Neal, secretary. Ayo semua masuk. Wah, kita disuruh baris kan. Baris, wartawan Indonesia sebelah kiri, wartawan White House Correspondent sebelah kanan. Kita dibarisin mau masuk sebuah ruangan. Terus kita udah janjian sama teman-temanku. Pokoknya kalau sampai di dalam ruangan nanti kamu foto-foto ya. Kita saling foto-fotoin ya. Oke. Tiba-tiba si Secret Service pas pampres ini ngomong, pokoknya kalian semua, terutama kalian wartawan Indonesia, jangan pernah ambil foto-foto di dalam. Selfie. Do not ever thinking ya. Even now it's your birthday, kata dia. Dalam hati kita yang tadinya semangat langsung lihat Shaquille O'Neal marah-marah daripada kita kena. Iya. Terus aku pikir ini ruangan apa? Terus kita masuk nih. Masuk ruangan, mungkin jarak 3 meter ada Presiden Obama dan Presiden Jokowi. Mereka lagi duduk, di belakangnya ada perapian. Kok ini familiar banget ya kayak di film-film apa. Terus tiba-tiba aku mundur. Terus nyentuh meja, jeplok gitu. Apa ini? Tak raba mejanya. Kau pernah nonton film National Treasure nggak? Itu Nicolas Cage filmnya yang bikin. Dia itu pernah cerita di film itu tentang namanya Resolute Death.
meja kerja kembar, yang satu dipunyai Ratu Inggris, yang satu dipunyai Presiden Amerika dari kapal karam Her Majesty Ship Resolute namanya. Itu kapalnya karam, kayunya dijadiin meja kembar. Satu di Buckingham Palace, satu di White House. Ada. Jancuk, jancuk iki mejaiku. Berarti aku di mana? Aku di Oval Office. Itu meja kerjanya Presiden Obama. Ini teman. Bacil. Terus di belakangku Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri sama Pak Sudirman Said waktu itu Menteri SDM. Mau difotoin nggak? Wah, enggak berani, Wes. Udah selesai. Ini ada cerita lucu. Oh iya, oke. Wah, di ruang Oval Office, bro. Bayangin nggak? Nggak banyak orang Indonesia bisa masuk. Wah, itu salah satu inilah achievement jadi wartawan kepresidenan. Terus kita selesai acara, terus kita ke ruangan, ke tempat tinggalnya presiden di Blair House namanya, itu tamu-tamu negaranya Presiden Amerika nginep di situ dan Presiden Jokowi nginep di situ. Karena biasa kalau ikut Presiden Jokowi itu pasti kita telat makan. Makan tuh wes gak hitung, wes pokoknya lapar, tabrak karena ini lapar kan. Begitu sampai Blair House, Presiden Jokowi itu duduk sendirian di ruang depan gitu, sendiri dia. Setelah ruang depan ini ada ruang perapian. Ruang perapian ini ada Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, dan beberapa teman-teman wartawan yang lagi mau siap-siap wawancara. Aku karena udah gak tahan, cacing-cacing di lambung kiriku udah bergejolak. Aku ke belakang ngambil kopi sama donat. Makan, wah gak tahan. Tiba-tiba ajudan presiden, salah satu pas pampres, Mas Anan kalau nggak salah namanya, Mas Anan masih ingat kali ya peristiwa ini. Lari-lari, saya manggil aku dipanggilnya Didit sama presiden. Meskipun namaku Budi Adiputro, tapi panggilan Didit. Mas, dipanggil presiden sekarang. Wah, mati aku. Ini molo-molo ya, donat ya. Oke. Apa ya? Apa gara-gara aku foto? Tadi aku sempet foto akhirnya, tapi fotonya ke depan, gak berani selfie. Waktu di dalam Oval Office. Waduh, apa aku gara-gara aku foto ya? Mati aku. Salah nih, diplomatik nih kan? Gara-gara aku foto. Aku foto ya, pokoknya. Oh iya, tak tinggalin kan donat sama itu. Wah, ada apa nih? Aku nyamperin presiden yang lagi duduk sendiri di ruang depan. Ya Pak, ada apa Pak? Kamu enggak udah selesai. Tak lepeh saya. Aku tak cepet pokoknya minum. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Kamu tadi di dalam? Iya Pak. Kamu tadi foto-foto nggak di dalam? Wah mati bener ini. Foto kan? Foto Pak. Oh, coba lihat fotonya. Kenapa Pak? Enggak, aku pengen nanya. Bulu kakiku kelihatan apa enggak? Iya, kata presiden. Terus tak kasih lihat. Oh iya bener kan, aku udah bilang sama ibu katanya. Harusnya celananya dipajak. Ya Allah. Jadi tak pikir ada masalah apa. Karena Mas Pampres manggilnya, Mas panggil Bapak sekarang. Iya, waduh berat. Ternyata kos kaki, Rek. Itu cerita Pengalaman luar biasa ya. Pengalaman luar biasa. Lupa. Betul. Sampai akhir hayat kayaknya ya kan. Kayaknya itu ada di Instagramku ceritanya, jadi bisa dicari. Satu lagi ya. Terakhir. Dari Ana Eka. Hah? Iya. Satu lagi Mas ya. Iya. Satu lagi please. Apa cita-cita pertama Mas Budi? Apakah terfikirkan akan menjadi seorang reporter sebelumnya? Cita-cita pertama jadi pilot, karena keluarga saya banyak yang pilot, ayah, eyang saya, banyak om saya pilot. Jadi di mindset pilot, tapi karena pertama nggak bisa ngitung-hitungan, anak IPS udah gagal sejak dini. Iya, kali saya aljabar, aku nggak namplek pas sama Kenal ya? duit bisa ngitung. Oh, pilot. Gitu jadi pilot. Tapi akhirnya lama-lama passionnya jadi aktivis mahasiswa, dan pas jadi pas kuliah aktif di pers kampus. Kayaknya di situ udah mulai nemu passionnya. Ya. Oke, baik. Sebelum kau meninggalkan tempat ini, ada beberapa pertanyaan lagi dikit ya. Ayo, Kloset duduk atau kloset jongkok? duduklah. Iya, oke. Berapa saldo terkecil yang pernah ada di ATM sepanjang hidup lu? Mungkin 200.000. 200.000. Aku nggak miskin banget. Iya. Ya miskin tapi nggak miskin Itu pun banget. beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kamu nggak jadi news anchor, kamu akan menjadi Menjadi wartawan. wartawan ya. News Oke. anchor itu Di lapangan berarti ya. Kalau news anchor kan di studio kan. Oke. Tiffany Raitama atau Putri Tanjung?
Ding 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 ding. Dua-duanya perempuan hebat. Yes. Aku nggak bisa milih. Betul. Dua-duanya. Gak bisa milih? Nggak bisa. Dua-duanya perempuan hebat dan punya ini penting buat hidup saya. Kalau Yuni Sara apa Krisdayanti? Sorry ya Mbak Yanti, aku lebih Mbak Yuni deh. Soal kemarin baru dikasih duit. Bercanda. Baik Mas Budi, terima kasih. Thank you, Mas Budi. Sudah mampir di podcast kita. Nah, kapan-kapan kita undang lagi ya. Siap, thank you Rudi. Ini coba dikasih AC lebih supaya aku nggak Oh, PR. Sauna katanya. Blower kayak sehari ini ya kan? Sakno. Inilah UMKM di Indonesia. Kopi enak, tapi panas, gak bisa menikmati. Maunya sih AC yang AC dari Cendelo gitu kan ya, angin Cendelo. Ketekku basah ya basket. Waduh, ayo. Terima kasih Mas Budi ya. Thank you. Selamat jalan-jalan di Banyuwangi. Thank you, Sebuah thank you kerasan. semua. Salam Banyuwangi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.